Sebelum kita memulai video, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih. Kira-kira siapa saja sih orang-orang yang terlibat dalam pembuatan video ini? Jadi yang pertama ada Kak Alfiana Dewi, yang kedua ada Kak Sarah Fatur Rahmah, dan yang ketiga nih yang paling ganteng di grup ini ada Kak Panji Ahmad Tanjujaya Sentika. Setelah kita berkenalan, yuk kita masuk ke videonya. Mari kita mulai. Di era globalisasi ini, siapa sih yang nggak tahu bahasa Inggris? Kayaknya hampir di seluruh dunia itu sudah menggunakan bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau masih banyak dari kita yang kesulitan dalam pembelajaran bahasa Inggris? Khususnya dalam vocabulary. Jujur deh, siapa sih di antara kalian yang ngerasa kesulitan menebak vocabulary? Well, aku juga ngerasain hal itu. Menurut data permasalahan tersebut, ternyata karena kebanyakan dari kita malas membaca, lalu ada juga kurangnya rasa percaya diri, terus takut salah. Jadi, kita jarang mengimprove vocabulary kita karena jarang menggunakannya. Lalu, kalau buat seorang murid di sekolah, kesulitannya karena apa sih? Dari hasil penelitian yang ada, lingkungan belajar di sekolah masih kurang menyenangkan. Sekolah masih menggunakan media pembelajaran yang kurang kreatif dan terkesan monoton. Dan metode yang digunakan kebanyakan drilling, sehingga membuat murid mudah bosan dan tidak tertarik untuk belajar bahasa Inggris, terutama vocabulary. Nah, setelah kalian tahu nih kesulitan-kesulitan tadi yang udah dijelaskan sebelumnya, menurut kalian vocabulary itu apa sih? Atau kalian tahu nggak sih vocabulary itu artinya apa? Jadi, vocabulary itu adalah kosakata. Nah, kosakata itu apa ya? Kalian ada yang tahu nggak sih kosakata itu apa? Kosakata itu adalah suatu kumpulan dari beberapa huruf yang diucapkan dan mengandung makna sebagai ungkapan perasaan. Nah, kosakata itu juga merupakan basic atau dasar dari suatu pembelajaran bahasa. Kalau kalian nggak bisa menguasai kosakata, gimana caranya kalian bisa berkomunikasi dengan orang-orang? Bagaimana caranya kalian bisa menyampaikan pesan yang akan kalian sampaikan kepada orang supaya orang mengerti apa yang ingin kamu maksud? Nah, setelah kalian tahu nih tadi kosakata itu apa, sekarang kira-kira kosakata itu ada jenis-jenisnya nggak sih? Nah, itu dia. Kosakata itu ada jenis-jenisnya. That's why makanya salah satu kesulitan itu karena kosakata tuh banyak jenisnya yang bikin ambigu kita. Kita tuh kadang sulit mengerti suatu kalimat karena keambiguan kosakata itu tersendiri. Jadi jenis-jenis kosakata tuh ada apa aja sih? Jenis kosakata yang pertama itu ada sinonim. Sinonim itu memiliki arti yang sama tapi memiliki nilai kata yang beda. Lalu selanjutnya itu ada antonim. Antonim itu adalah kata yang mengandung makna berkebalikan dari makna si kata tersebut. Contohnya seperti smart. Lawan katanya berarti apa? Stupid. Yes, that's right. Nah, selanjutnya itu ada homonim. Ada yang tahu nggak sih homonim itu apa ini? Homonim itu salah satu jenis kata yang paling bikin kita sebagai pembelajar bahasa itu sulit mengerti kosakata dengan baik, karena homonim itu sendiri adalah suatu ungkapan kalimat atau ya istilahnya kalau misalnya lebih tingkatan lagi itu adalah frasa. Kalimat atau frasa yang bentuknya itu sama dengan suatu ungkapan lain tetapi dengan perbedaan makna di antara kedua ungkapan tersebut. Misalnya contohnya kalau dalam bahasa Indonesia sendiri deh, contohnya gini. Genting rumah amat bocor. Genting itu bermakna atap. Tapi kalau misalnya dalam arti situasi kampung rambutan runtuh sedang genting. Nah, genting di sini kan berarti artinya adalah kacau. Dia memakai kosakata yang sama tapi memiliki makna yang beda. Yang satu genting maknanya sebagai atap, yang satu gentingnya sebagai maknanya kacau. Lalu kalau dalam bahasa Inggris kira-kira ada yang bisa kasih contoh nggak? Nah, kalau dalam bahasa Inggris sendiri itu contohnya ada I'm feeling blue today. Nah, artinya di sini blue adalah perasaan sedih, perasaan tidak enak. Nah, jika di kalimat satunya seperti contohnya the color of the sky is blue. Blue di sini memiliki makna warna, menjelaskan warna langit itu adalah biru. Nah, itulah namanya jenis-jenis kata
ya termasuk homonim tersebut itu yang membuat kita tuh sedikit kesulitan dalam memahami bahasa Inggris. Nah, setelah kita tahu nih tadi udah ada kesulitan, kita udah ngerti nih sekarang, wah ternyata kosakata tuh banyak ya jenisnya. Nah, untuk mengatasi kesulitan yang terjadi dan atas pemahaman kosakata yang sudah kita pahami nih sekarang. Nah, setelah ini kita akan sama-sama membahas apa saja sih sekiranya hal atau tips yang bisa kita sampaikan untuk menangani kesulitan-kesulitan tersebut. Mari kita bahas bersama. Yang pertama yaitu flashcard. Namun sekarang karena sudah ada perkembangan teknologi yang semakin pesat, flashcard ini sudah ada versi digitalnya. Salah satu platform yang menyediakan flashcard digital yaitu Quizlet. Contohnya pada makanan dan minuman ini, guru bisa menampilkan gambar lalu meminta siswa untuk mendeskripsikan apa sih rasa dan tekstur dari makanan tersebut. Lalu guru bisa memflip gambar tersebut untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan gambar yang telah diberikan sebelumnya kepada siswa. Yang kedua, word wall atau dinding kata. Dinding kata ini ada banyak metodenya, salah satunya itu adalah pohon kata. Dengan pohon kata ini, kita bisa menempel kosakata yang terkait dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Siswa bisa dilatih untuk meningkatkan kemampuan kosakatanya dengan menempelkan kata yang sesuai dengan tema yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu role playing. Role playing ini bisa juga loh diterapkan oleh orang tua. Contohnya seperti saat anak ingin bermain masak-masakan. Orang tua bisa bermain peran dengan anaknya. Sambil bermain dengan anaknya, orang tua bisa memberikan kosakata baru saat sedang bermain. Contohnya saat main masak-masakan, orang tua bisa loh memberikan kosakata yang berkaitan dengan bahan-bahan apa saja yang buat masak ataupun alat-alat yang digunakan untuk memasak. Hal ini atau metode ini sangat efektif diterapkan kepada anak untuk mendapatkan kosakata baru. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan solusi-solusi apa saja yang sekiranya bisa mengatasi kesulitan kalian dalam penguasaan kosakata. Kita juga punya nih tips untuk kalian untuk meningkatkan perbendaharaan kosakata kalian, dan tips ini akan disampaikan oleh Kak Panji. Kakak punya tips dari Kevin Avery dari British Council. Tips yang pertama yaitu buatlah kamus kalian sendiri. Ini adalah ide yang sangat baik untuk menulis kata baru yang Anda temukan. Kalian bisa menemukan kata yang sulit, lalu kalian mencari artinya sendiri dan kalian buat kamus sendiri. Yang kedua, lalu pelajari satu kata setiap hari. Setiap hari kalian harus punya satu kata baru dan kalian harus melakukannya, langsung mempraktekannya ya. Untuk yang ketiga, gunakan permainan. Kalian bisa menggunakan flashcard, puzzle, anagrams, Scrabble, acak kata, atau word chain. Kalian bisa gunakan apapun. Dan yang terakhir, tips dari kakak nih, terlibatlah dalam percakapan. Kalian harus mencoba untuk terlibat menggunakan kosakata yang baru tersebut ke dalam percakapan sehari-hari. Terima kasih. Semoga video kami tadi dapat bermanfaat bagi guru, peserta didik, dan juga orang tua. Terima kasih.